Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Isra Dandi dengan NPM 1840302068 dari Universitas Borneo, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, akan mempresentasikan analisis node. Nah, metode analisis rangkaian. Metode analisis rangkaian sebenarnya merupakan salah satu alat bantu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul dalam menganalisis suatu rangkaian. Bila mana konsep dasar atau hukum-hukum dasar seperti hukum Ohm dan hukum Kirchhoff tidak dapat menyelesaikan permasalahan pada rangkaian tersebut. Nah, pada pembahasan ini ada 3 metode analisis rangkaian, yaitu ada analisis node, analisis mesh, dan analisis arus cabang. Yang kita akan jelaskan adalah analisis node. Analisis node. Sebelum membahas metode ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pengertian mengenai tentang node. Node atau titik simpul adalah titik pertemuan dari dua atau lebih elemen rangkaian. Junction atau titik simpul utama atau titik percabangan adalah titik pertemuan dari 3 atau lebih elemen rangkaian. Analisis node berprinsip pada hukum Kirchhoff I atau KCL, di mana jumlah arus yang masuk dan keluar dari titik percabangan akan sama dengan 0, di mana tegangan merupakan parameter yang tidak diketahui. Atau analisis node lebih mudah jika pencatunya semuanya adalah sumber arus. Analisis ini dapat diterapkan pada sumber searah atau DC maupun sumber bolak-balik atau AC. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada analisis node. Tentukan node referensi sebagai grounding atau potensial 0. Tentukan node voltage, yaitu tegangan antara node non-referensi dan ground. Asumsikan tegangan node yang sedang diperhitungkan lebih tinggi daripada tegangan node manapun, sehingga arah arus keluar dari node tersebut positif. Jika terdapat N node, maka jumlah node voltage adalah N-1 jumlah node voltage. Di sini ada contoh soal di mana ada contoh rangkaian analisis node dan gambar A dan gambar B. Langkah kedua adalah menggunakan KCL untuk tiap node non-referensi pada rangkaian. Untuk mengurangi tingkat kerumitan variabel, gambar 2A kita gambar ulang menjadi GB 2B, di mana kita menggunakan I1, I2, dan I3 sebagai arus yang mengalir melalui resistor R1, R2, dan R3 berurutan. Pada node 1, KCL menghasilkan I1 sama dengan I2 tambah I1 tambah I2. Pada node 2 menghasilkan I2 tambah I2 sama dengan I3. Kita menggunakan hukum Ohm untuk memperoleh nilai yang belum diketahui dari I1, I2, dan I3 dari tegangan node, karena resistansi adalah elemen pasif. Menggunakan konversi tanda pasif, arus selalu mengalir dari potensial lebih tinggi ke lebih rendah. Arus mengalir dari potensial yang lebih tinggi ke lebih rendah pada resistor. Kita dapat menggunakan prinsip ini seperti I sama dengan V higher kurang V lower dibagi R. Kita dapatkan dari gambar 2B. Di sini ada I1 sama dengan V1 kurang 0 per R1, atau I1 sama dengan G1 V1.
I2 sama dengan V1 kurang V2 per R2 atau I2 sama dengan G2 dalam kurung V1 kurang V2 dan I3 sama dengan V2 kurang 0 per R3 atau I3 sama dengan G3 V2. Inilah substitusi persamaan 4:1 dan menghasilkan I1 sama dengan I2 tambah V1 per R1 ditambah V1 kurang V2 per R2 dan I2 ditambah V1 kurang V2 per R2 sama dengan V2 per R3. Disubstitusikan dengan konduktansi persamaan 5 dan 6 menjadi I1 sama dengan I2 ditambah G1 V1 tambah G2 V1 dalam kurung V1 kurang V2 dan I2 ditambah G2 dalam kurung V1 kurang V2 sama dengan G3 V2. Langkah ketiga adalah menyelesaikan tegangan not menggunakan KCL pada not non-referensi N-1. Kita peroleh N-1 persamaan seperti persamaan 5 dan 6 atau persamaan 7 dan 8. Untuk rangkaian pada gambar 2 kita selesaikan pada persamaan 5 dan 6 atau persamaan 7 dan 8. Untuk memperoleh tegangan not V1 dan V2 menggunakan metode dasar apapun seperti metode substitusi, eliminasi, Cramer atau inverse matrix. Sebagai contoh persamaan 7 dan 8 dengan bentuk matriks adalah G1 ditambah G2 minus G2 minus G2 per G2 plus G3 di matriks V1 V2 sama dengan I1 kurang I2 per I2 yang dapat diselesaikan untuk memperoleh V1 dan V2 dari penjelasan di atas. Dapat kita amati bahwa analisis not mudah dilakukan jika hanya terdapat beban dan sumber arus. Jika rangkaian listrik memiliki sumber tegangan, maka kita perlu menggunakan analisis supernot. Oke, di sini ada contoh soal lagi di mana ada gambar A dan gambar B. Kita simak pada gambar 1B di mana rangkaian pada gambar 1A sudah disiapkan untuk analisis not. Arus telah ditentukan untuk KCL kecuali pada cabang dengan sumber arus, penamaan arus dapat sesuka hati, tetapi harus konsisten. Konsisten dalam arti maksudnya adalah sebagai contoh I2 masuk ke resistor 4 ohm dari sisi tangan kiri. I2 harus keluar dari resistor dari sisi tangan kanan. Not referensi ditentukan dan not tegangan V1 dan V2 sekarang dapat ditentukan. Oke, not referensi di sini adalah ditentukannya dan not tegangan V1 dan V2 sekarang dapat kita tentukan. Pada not 1 menggunakan KCL dan hukum Ohm menghasilkan I1 sama dengan I2 ditambah I3 menjadi 5 sama dengan V1 kurang V2 per 4 ditambah V1 kurang 0 per 2. Mengalihkan tiap sisi dengan 4 dan kita memperoleh yaitu 20 sama dengan V1 kurang V2 ditambah 2V1 atau 3V1 kurang V2 sama dengan 20.
Pada not 2 kita lakukan hal yang sama dan mendapatkan I2 ditambah I4 sama dengan I1 tambah I5 menjadi V1 kurang V2 per 4 ditambah 10 sama dengan 5 ditambah V2 kurang 0 per 6. Mengalihkan tiap sisi dengan 12 menghasilkan 3V1 dikurang 3V2 ditambah 120 sama dengan 60 ditambah 2V2 atau minus 3V1 ditambah 5V2 sama dengan 60. Sekarang kita memiliki persamaan 1.1 dan 1.2 dan dapat diselesaikan untuk memperoleh V1 dan V2. Oke, kita menggunakan metode 1 yaitu menggunakan eliminasi. Kita menambahkan 1.1 dan 1.2 menghasilkan 4V2 sama dengan 80 menjadi V2 sama dengan 20 volt. Substitusi hasil di atas dengan 1.1 menghasilkan 3V1 dikurang 20 sama dengan 20 menjadi V1 sama dengan 40 per 3 sama dengan 13,333 volt. Oke, cukup sekian dari presentasi saya. Bila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.